Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Bismillah alhamdulillahi gawi sultanu alwadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu taswikan li sami'in min hawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alligina bihadza nuril mubin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa adim ala habibika wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, sebelah depan doang yang jawab, yang belakang pura-pura gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh doang belakangnya. Memberi salam hukumnya sunnah. Menjawab salam baru wajib. Kecuali 3 golongan kata Rasulullah. Ini 3 golongan gak wajib jawab salam. Yang pertama golongan orang-orang budak. Jadi kalau ada orang gak jawab salam berarti dia budak gak? Maka wajib jawab. Atau mungkin golongan orang-orang yang kedua, golongan orang-orang gila. Orang gila juga gak wajib jawab. Kenapa? Karena akalnya gak ada. Atau mungkin golongan yang ketiga, golongan orang-orang mati. Akhirnya duduk di sini jadi zombie. Maka 3 golongan ini gak wajib jawab salam. Ini ilmu salam nih. Memberi salam hukumnya oi. So, menjawab salam wajib. Tuh, ini ilmu nih. Mesti kita pahamin, betul? Pada yang Al-Faqir hormati, yang Al-Faqir muliakan, para asatidah, para hujjat. Insyaallah panitia akhirnya. Enggak apa-apa. Maaf ya, maaf. Ada satu lagi yang kurang dari panitia nih. Kopi. Kopi merokok. Ya agak kentelan dikit. Jadi apa? Tadi bagaimana tuh ya? Kopi. Oh, ya. Para ustadz, para hujat, ada Pak RT, ada Pak RT. Ada di belakang. Masya Allah. Pak RW ada? Ada Babinsa dari polisi, dari tentara. Subhanallah. Kalau misalkan kompak begini polisi, tentara kompak begini bersama dengan rakyat, maka cakep. Kenapa? Fungsinya Babinsa nih. Di antaranya untuk fungsi merakyat. Karena dia punya pegang wilayah, betul nggak Pak? Betul nggak? Betul gua. Kopi. Ngapain sih kita di sini, hadir di sini? Tadi baca Maulid Nabi Muhammad SAW. Bentuk kecintaan kita kepada Nabi besar wa Maulana Muhammad SAW. Insya Allah nanti di yaumul kiamah, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Bu, ada ibu-ibu? Gak kelihatan? Ada? Tes. Kencengan nih. Apa dah? Jadi ngapain sih kita? Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai manusia, mesti banyak-banyak bersyukur. Allah tidak ciptakan kita jadi batu, betul? Allah tidak ciptakan kita jadi binatang, betul? Allah ciptakan kita menjadi manusia supaya kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu ciptakan bangsa jin dan manusia tidak lain tidak bukan hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kitanya cuma suka lalai, betul? Kadang kita menyepelekan ibadah, betul? Harapan kita apa sih? Mau masuk surga? Mau masuk surga nggak, Pak? Pak, bang lu bawa bapak. Kalau mau masuk surga, Pak, syaratnya cuma satu yang kita bisa andalkan. Banyak-banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita dikenal oleh Rasulullah SAW. Tadi Ustadz udah bilang tuh, satu kali kita salawat, Allah membalas kepada kita salawat 10 kali. Itu benar. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia apabila kita di sini ada Majlis Salim, ada? Ada. Majlis Salim hadir. Dan kalau dapat ilmu diamalkan barang siapa, kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mengamalkan satu bab di dalam ilmunya ketika belajar di majlis taklim atau dimanapun, itu Allah berikan pahala yang lebih daripada 7.000 umur dunia yang siang hari dipakai untuk puasa dan malam harinya dipakai untuk ibadah, dan kedua-keduanya ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh dahsyat. Cuman satu bab ilmu kita amalkan, itu seperti pahalanya lebih daripada 7.000 umur dunia. Umur dunia udah berapa tahun? Jutaan tahun, betul? Dan itu dipakai buat ibadah setiap harinya, dan ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi majlis taklim walaupun yang hadir cuma 5 orang, jangan berkecil hati. Jangan kecil. Tapi apabila diamalkan ilmu yang didapatkan di dalam majlis taklim, pahalanya sudah. Apabila pahala kelihatan ataupun dosa kelihatan, itu orang bakalan yang lagi sakit di rumah sakit ngesot datang ke majlis taklim. Kenapa? Keberkahan dan kebanyakan apa? Pahalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Al-Fakir mau sampaikan, shallu ala Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah kita mengadakan haul akbar. Karena biasaan ya orang Betawi pada bulan Tawah membiak haul mulu. Lagi bulan Sa'ban. Iya, kenapa? Ini adalah tanda yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Wabil ihsani wabil walidaini ihsana. Berbuat berbakti kepada kedua orang tua bukan cuma ketika orang tua kita hidup doang. Apalagi anak laki, baktinya kepada orang tua tetap berlaku sampai anak tersebut meninggal dunia. Jadi bakti sama orang tua nggak ada putusnya. Wabil khusus ke anak lah. Kalau anak perempuan bakti sama orang tuanya berpindah kepada suaminya ketika menikah. Tapi bagi laki-laki seumur hidupnya wajib berbakti kepada orang tua. Zaman sekarang, zaman edan, betul nggak? Akhir zaman ada nggak anak yang bunuh orang tuanya? Ada. Ya, kita dengerin berita mulu, anak macok emak, buset dah. Gara-gara apa? Kagak dibeliin motor. Innalillahi. Emaknya meninggal dunia, dibunuh sama anaknya, ada yang dicelakain. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Dulu zaman saya sekolah, emak kalau udah melotot kita udah terkencing celana. Kencing celana serem. Takut kita sama orang tua, segan. Apalagi kalau lagi ngaji. Kalau lagi ngaji saya mah ditungguin. Kagak kelihatan aja. Wah, habis saya dibutubitin. Sambil biru-biru. Main gitu, kagak ngaji. Saya itu mulai pulang sekolah jam 12. Jam 1 ngaji. Nanti selesai istirahat asar, habis asar ngaji lagi, selesai maghrib. Tiap hari begitu. Dan ngajinya di depan rumah, sedihnya begitu, kagak bisa bolos kita jadinya. Depan rumah persis. Serem. Mak, ngatin. Ada kagak anak gua? Oh, ada. Aman. Kalau kagak ada, habis kita pulang mana lu? Di Empos kita. Tahu Empos? Tahu.
Wah, begitu dah. Biru, Masya Allah. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, dan juga panjang umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di dalam sorga. Amin. Bu, zaman sekarang ini akhir zaman. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, ketika Mi'raj Rasulullah SAW mampir kemana? Mampir ke surga, betul? Mampir ke neraka. Kalau di surga kebanyakan, kata Rasulullah SAW, kebanyakan isinya orang miskin. Nah, ini perbedaan orang miskin zaman dulu sama orang miskin zaman sekarang beda. Kalau orang miskin zaman dulu, besok kagak di rumahnya belum tentu ada makanan, itu disebut miskin. Kalau zaman sekarang, beras masih sekarung, udah dibilang orang miskin gara-gara nggak mampu bayar BPJS. Betul nggak? Padahal beras masih ada. Maka kalau di zaman Rasul yang disebut miskin, kalau masih ada besok makanan, maka dia disebut orang kaya. Beras buat besok, maka dia disebut orang kaya. Sampai sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi ini punya korma cuma 3 biji, dia pengen sedekah. Disampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya ini pengen sedekah, saya ini punya 3 biji kurma. Atau Rasul, ya udah sedekahin sama orang miskin. Ya Rasul, saya bingung, saya orang miskin, nggak ada yang lebih miskin daripada saya. Tapi ini orang miskin pengen sedekah, dia bingung. Oh begitu, nggak ada yang miskin daripada kamu. Ya udah kalau gitu kamu sedekah aja kemana? Ke keluarga kamu. Jadi kita mobil khusus pada laki-laki nih, ya kan? Kalau ngasih istri uang belanja itu dihitung pahala sedekah. Ngasih istri uang belanja, jangan bentar-bentar mau lu ke mall di sono. Serem banget dah. Apalagi bini-bini zaman sekarang, betul nggak? Di rumah lecek, mau keluar dandan rapi, menor. Di rumah bawa cabe. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya ibu-ibu, mau masuk surga nggak bu? Mau masuk jalur umum apa jalur khusus? Khusus. Yakin? Syaratnya berat loh. Mau tahu nggak syaratnya? Wah, ini laki-laki pasti girang nih. Syaratnya adalah yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa ati'u zaujatak, dan juga taat kepada suami. Saya mau tanya, kalau mau jalur umum ngantri di padang masar nunggu 80.000 tahun. Tapi kalau misalkan ini bisa dikerjakan, nggak pakai ngantri di padang masar, dicomot masukin surga, mau yang mana bu? Mau yang mana? Yang dicomot malaikat masuk surga apa ngantri 80.000 tahun berdiri? Saya nggak yakin. Kenapa? Syaratnya berat. Syaratnya ini merelakan suaminya menikah lagi. Aduh, gue bilang laki-laki pasti paling nyengir dah. Ini syaratnya nih. Rela gak bu? Awas lu, Habib ngajari dulu, insya Allah. Laki-laki lu jangan ketawa dulu lu. Laki-laki itu menanggung 4 wanita di yaumul kiamah. Ketika ngantri ini ditanya sama Allah mengenai 4 wanita. Coba kalau isinya banyak.